Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christine Ika Trilianti Kaven Bunga dengan NIM K1A1222005 dari Prodi Pendidikan Dokter. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas pangan hayati laut saya, yaitu tentang ikan kembung perempuan atau dengan nama latin disebut Rechtlinger brysoma. Mari langsung saja ke pembahasannya. Di Indonesia, ikan dikenal sebagai bahan pangan berprotein tinggi yang keberadaannya melimpah, terutama di Indonesia, mengingat Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki potensi sumber daya, baik itu di perikanan dan kelautan yang sangat melimpah. Salah satunya yaitu ikan kembung, yang merupakan ikan yang tergolong ke dalam ikan pelagis kecil yang memiliki nilai ekonomis menengah di kalangan masyarakat. Berdasarkan studi taksonominya, klasifikasi ikan kembung adalah sebagai berikut: Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Pisces, subkelas Teleostei, ordo Persicomarpi, subordo Scrombidae, family Scrombidae, genus Rechtlinger dan spesies Rechtlinger sp. Ikan kembung dikenal memiliki dua spesies, yaitu Rechtlinger canaguarta atau ikan kembung lelaki dan Rechtlinger brysoma atau ikan kembung perempuan. Namun, nama kembung laki-laki atau Rechtlinger canaguarta dan kembung perempuan hanyalah penamaan lokal dan tidak berhubungan sama sekali dengan jenis kelamin. Masing-masing dari populasi kedua jenis ikan tersebut memiliki penjantan dan betina yang sendiri. Untuk mengetahui perbedaannya, mari kita lihat gambar dan bagan berikut. Yang pertama, untuk ikan kembung lelaki atau Rechtlinger canaguarta, ciri-cirinya yaitu berukuran kecil hingga sedang antara 20-25 cm, namun dapat tumbuh maksimal hingga 35 cm, dan bentuk badan agak langsing dan pipi atau lebih ramping. Kemudian pada ikan hidup atau dalam kondisi segar, bagian kepala dan punggung umumnya didominasi warna biru ke hijau kekuningan atau keemasan dengan 2 atau sampai 3 baris total-total hitam. Yang ketiga, perut umumnya berwarna putih keperakan dengan 2 garis keemasan membujur di perut atas dan bintik hitam dekat di tepi bawah sirip dada. Nah, bintik hitam tersebutlah yang tidak ditemukan pada jenis perempuan. Dan sirip punggung depan kekuningan dengan tepi hitam dan sirip ekor biasanya berwarna gelap. Namun, di sini saya akan lebih fokus untuk membahas mengenai ikan kembung perempuan atau Rechtlinger brysoma. Yang pertama yaitu untuk morfologinya, ikan kembung perempuan memiliki bentuk tubuh lonjong dan pipi, dan umumnya berukuran 15-20 cm, maksimal 40 cm dengan berat 2 kg. Untuk tubuh bagian atas didominasi warna hijau keperakan dengan bintik-bintik hitam kecil. Untuk sirip dada sangat pendek dengan satu bulatan hitam di dekatnya. Untuk sirip ekor bercagak berwarna abu-abu kehitaman dengan semburat kuning. Untuk seluruh bagian perut hingga pangkal ekor berwarna putih keperakan dan terdapat selaput lemak pada bagian kelopak mata. Ikan kembung tersebar membentuk gerombolan atau schooling besar di wilayah perairan pantai. Untuk ikan kembung biasanya sering ditemukan bersama dengan ikan famili Clupidae seperti ikan lemuru dan ikan tembang. Untuk jenis makan ikan kembung, biasanya memakan fitoplankton atau zooplankton seperti Cladochera, Ostracoda, dan larva Polychaeta. Dan untuk ikan dewasa biasanya memakan makroplankton seperti larva udang dan ikan. Namun untuk ikan kembung perempuan memiliki tapis insang yang halus dikarenakan plankton yang dimakannya berukuran kecil dibandingkan ikan kembung lelaki. Untuk penyebaran ikan kembung dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu penyebaran secara vertikal dan horizontal. Untuk penyebaran secara vertikal dipengaruhi oleh suhu dan gerakan harian plankton, sedangkan penyebaran secara horizontal dipengaruhi oleh arus laut. Untuk penyebaran ikan kembung berdasarkan ruang dan waktu berhubungan erat dengan pencarian makanan dan proses pemijahan. Salah satu makanan utama ikan kembung yaitu jenis zooplankton, yang sehingga penyebarannya ikan kembung mengikuti pergerakan horizontal dan vertikal dari plankton tersebut. Untuk penyebaran ikan kembung meliputi Samudra Pasifik, Laut Andaman, Thailand, Filipina, Papua Nugini, Pulau Salomon, dan Fiji. Daerah 6 penyebaran di perairan pantai Indonesia dengan konsentrasi terbesar terdapat di Kalimantan, Sumatera Barat, Laut Jawa, Selat Malaka, Munam Buton, Arafuru, dan TL Silam. Untuk cara penangkapan ikan kembung, para nelayan biasanya melakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama purseseine, yaitu alat tangkap yang efektif untuk menangkap ikan-ikan pelagis yang bersifat bergerombol dan hidup di dekat permukaan air, dengan cara
menghalangi, mengurung, serta mempersempit ruang gerak dari ikan sehingga tidak dapat melarikan diri. Yang kedua dengan menggunakan jaring gillnet yang merupakan alat tangkap yang tidak memiliki target tangkapan, yang artinya apa yang terjerat di alat tangkap tersebut semuanya diambil mulai dari udang dan ikan yang menurut nelayan bisa dikonsumsi. Kemudian yang ketiga yaitu payang dengan cara melingkari gerombolan ikan dan kemudian pukat kantong tersebut ditarik ke arah kapal. Ikan kembung merupakan jenis ikan yang cukup digemari oleh masyarakat sekitar karena kandungan gizi yang memiliki banyak manfaat, serta budidaya ikan kembung tergolong mudah sehingga banyak orang yang memilih untuk melakukan budidaya ikan kembung. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama melakukan persiapan kolam budidaya ikan kembung, yang kedua melakukan pemilihan dan penebaran bibit ikan kembung, yang ketiga melakukan proses pemijahan, yang keempat pemberian pakan, dan yang kelima yaitu perawatan. Ikan kembung biasanya diolah menjadi berbagai macam masakan, baik itu digoreng, dipepes, dimasak bumbu, dan juga dibakar. Selain itu, para nelayan pencari ikan juga dapat diuntungkan dikarenakan jumlah permintaan pasar ikan kembung dapat dikatakan cukup tinggi. Untuk bidang kesehatan sendiri, ikan kembung memiliki banyak manfaat, diantaranya yaitu yang pertama meningkatkan kesehatan jantung, yang kedua mengurangi resiko penurunan kognitif terkait usia, yang ketiga meningkatkan perkembangan dan kesehatan anak, yang keempat membantu mencegah anemia, yang kelima mengurangi resiko diabetes DM tipe 2, yang keenam menjaga kesehatan tulang. Kandungan gizi pada ikan kembung ternyata sama baiknya dengan ikan salmon. Ikan kembung memiliki sumber protein dan omega 3 yang baik dan kaya akan nutrisi penting lainnya. Di tiap 100 gram ikan kembung mengandung omega 3 sekitar 2,6 gram, lemak 2,3 gram, kolesterol 33 mg, protein 21,4 gram, kalori 120 kalori, dan zat besi 0,9 mg yang beberapa nutrisinya lebih unggul dibandingkan ikan salmon. Ikan kembung termasuk ikan yang lezat dan harganya terjangkau, dan memiliki kandungan asam lemak omega 3 dan kandungan protein yang tinggi. Semua jenis ikan kembung adalah ikan yang lebih tinggi lemaknya, kaya akan lemak tak jenuh ganda yang sehat yang dikenal sebagai omega 3 yang dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung. Untuk kandungan asam lemak omega 3 ikan kembung ini banyak terdapat pada bagian perut. Hal ini karena pada bagian perut merupakan organ pencernaan yang membutuhkan energi yang cukup besar sehingga cadangan lemaknya banyak ditemukan di bagian tersebut. Ikan kembung merupakan sumber makanan yang banyak mengandung protein, lemak, vitamin, dan mineral yang baik untuk tubuh manusia, serta penghasil terbesar asam lemak omega 3 atau PUFA, khususnya EPA dan DHA yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Pada ikan kembung, ditemukan juga mikromolekul yang berguna bagi tubuh. Beberapa vitamin yang dapat ditemukan di ikan kembung yaitu vitamin B1, B2, B3, B6, B12, dan vitamin D. Sedangkan untuk mineral, biasanya ditemukan sodium, kalium, kalsium, dan magnesium, besi, mangan, tembaga, yodium, seng, kobalt, fluorida, dan selenium. Adapun beberapa manfaat dari banyaknya kandungan gizi yang terdapat pada ikan kembung tersebut, diantaranya, yang pertama, kandungan zat gizi dan folat dapat mencegah anemia. Yang kedua, omega 3 yang tinggi dapat meningkatkan respon imun. Yang ketiga, omega 6 dapat mengurangi resiko diabetes DM tipe 2. Yang keempat, kandungan kalsium, fosfor, dan magnesium dapat memperkuat tulang dan gigi. Yang kelima, kandungan kalium dapat menyeimbangkan natrium untuk mencegah hipertensi. Yang keenam, kandungan DHA dan EPA menyehatkan jantung dan hambat penurunan kognitif. Yang ketujuh, tinggi hidrosilat protein ikan, punya aktivitas oksidan. Yang kedelapan, tingkatkan kesehatan kardiometabolik anak. Dan yang kesembilan, mengandung vitamin D untuk membantu penyerapan kalsium. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai ikan kembung perempuan atau dengan nama latin Reschlinger brainsoma. Sekian dan terima kasih.